asal kata dari yaumil qiyamah. Artinya qiyam apa qiyam? Qiyam itu artinya bangkit. Bangkit. Yaumil qiyamah itu artinya waktu kebangkitan. Hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Kapan itu hari kebangkitan? Ya bangkitnya kita dari bangkitnya kesadaran kita. Bangkitnya kesadaran kita mencapai kesadaran murni, mengenal diri sendiri. Nah, orang-orang yang sudah mampu mencapai kebangkitan inilah yang disebut dengan yaumil qiyamah, mencapai kiamat. Nah, susah kita mencapai kiamat, yang kita temui akhirnya Idul Fitri. Idul Fitri itu hari di mana kita mencapai kemurnian kita, fitri, diri kita yang fitri, yang murni. Dan hari Idul itu hari kemewahan, hari besar di mana kita mendapatkan hidangan dari langit. Nah, itu Idul Fitri yang sebenarnya di sana. Setelah kita mengalami laku yang panjang, nah, cuma kemarin ya Idul Fitri kok ini kan Idul Fitri ini wong syariat gak apa-apa. Pokoknya puasa. Puasa saulan. Lah ya. Habis itu posone ku jalan ku enggak. Riyaya. Lek gak melu poso, gak melu riyaya. Lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah masih berjumpa bersama saya di Filsafat Channel, yaitu channel yang membahas tentang masalah filsafat dan pemikiran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kali ini saya akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Yang Weldo tentang hari kiamat, yang menurut saya dia itu menyampaikan hanya berdasarkan bukan otaknya, bukan isi otaknya, tapi isi perutnya. Apa isi perut itu? Yaitu nafsu. Nafsu apa? Nafsu untuk menghancurkan akidah umat Islam. Nafsu untuk menyesatkan orang Islam. Nafsu untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Dia bukan orang Islam karena apa? Dia mengatakan bukan pengikut Nabi. Dia tidak percaya kepada hari akhir. Dia mengatakan bahwa hari akhir itu hanyalah kebangkitan spiritual, dan surga dan neraka juga adalah ilusi. Maka apa yang terjadi? Bisa Anda simpulkan sendiri, wahai saudara seiman, bahwa dia bukanlah orang Muslim kalau menurut saya. Muslim walaupun berbeda madhab, seperti misalkan Wahabi dan sebagainya. Muslim karena apa? Dia masih mengakui Tuhan Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, dan masih percaya terhadap hari akhir. Kalau perbedaan madhab bagi kami itu sudah biasa. Tapi perbedaan iman, perbedaan terhadap pandangan terhadap Tuhan Allah, yang mengatakan bahwa Allah itu hadir di dalam tubuh dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Saya kali ini akan membahas tentang masalah kiamah dalam perspektif Al-Quran, tidak seperti apa yang disampaikan oleh Yang Weldo, bahwa kata kiamah itu tidak semata-mata itu hanya itu yang digunakan untuk menunjukkan hari pembalasan, hari kiamat nanti. Banyak, ada 19, kurang lebih 19 yang bisa akan saya tampilkan nanti. Mudah-mudahan saudara seiman bisa memahaminya dan bisa mengambil hikmahnya. Karena apa yang disampaikan oleh Yang Weldo itu, Yang Weldo tidak paham tentang Al-Quran. Ini perlu bagi teman-teman yang seiman. Kalau dia mengatakan bahwa kiamah itu hanyalah kebangkitan spiritual, bagaimana dengan penyebutan-penyebutan ini? Ada 19 penyebutan. Dan ini penting buat kita. Kenapa? Ya, tanda-tandanya Dajjal itu lahir. Surga seperti neraka, neraka seperti surga. Bagi teman-teman, mohon pahami, jika mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah diri kita, ya, diri kita adalah kalam Allah, tetapi bukan berarti yang 30 juz itu bukan Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran, bukankah Al-Quran itu diturunkan, bukan ditulis? Ya Allah ya Rabbi, saya berpendapat bahwa orang itu
tidak pernah belajar agama, tidak pernah belajar ilmu Quran, tentang ulumul Quran, terus tentang ilmu Al-Quran lah. Bagaimana dia diturunkan, bagaimana dia diwahyukan, terus bagaimana sejarah penulisan Al-Quran itu sendiri. Dia tidak paham. Nah, seperti yang Weldo ini mengatakan bahwa kiamat itu adalah sesuatu yang yang tidak akan pernah terjadi. Nah ini ya Allah ya Rabbi, bagaimana mungkin dia mengatakan bahwa kiamat ini akan pernah terjadi? Akan terjadi, sementara dia sendiri adalah orang yang tidak percaya terhadap hari akhir itu sendiri. Baginya surga dan neraka ilusi kan. Jadi wajar kalau dia mengatakan demikian. Lah, misalkan di dalam surah Al-Hajj ayat 7, dia dijelaskan tentang hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Yang arti bebasnya adalah, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Membangkitkan yang ada di dalam kubur. Ini jelas apa yang dipesankan oleh Al-Quran. Sangat jelas. Al-Quran tidak mengatakan bahwa ini hanya sebagai ilusi, bahwa akan dibangkitkan dari dalam kubur. Artinya begini, tahapan-tahapan hari kiamat itu ada. Yang pertama, ketika malaikat itu meniupkan trompet yang pertama, maka kemudian bangkit orang yang ada di dalam kubur. Kemudian setelah itu, untuk apa? Untuk diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa hari kiamat itu telah datang. Lalu kemudian dimatikan lagi, maka kemudian akan hancurlah dunia ini. Dan ada yang mengatakan bahwa mereka yang kafir itu akan melihat kehancuran dunia ini. Ya, demikian apa kedahsyatan yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Sedangkan di surah Zilzal ya, Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ini menunjukkan bahwa ada satu peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi ketika hari kiamat, yaitu bumi mengeluarkan beban yang ada di dalamnya atau yang dikandungnya. Apa itu? Ya, kita yang telah meninggal, semua isi perut bumi akan dimuntahkan, hancur, tidak ada yang tersisa. Maka apabila Hyang Weldo mengatakan bahwa hanya sebatas kebangkitan spiritual, terus kemudian dikaitkan dengan Idul Fitri, ngaco banget apa yang disampaikan itu. Itu bukti bahwa tanda-tandanya Dajjal itu yang mengajak kalian untuk tidak berpuasa, tidak sholat dan sebagainya. Itu jelas sekali. Terus selanjutnya, wa qalal insanu ma laha. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Lalu kemudian ini hanya permainan kebangkitan spiritual. Bukan itu. Ini jelas. Anda bisa baca tentang mufassir ketika menjelaskan ayat ini. Mereka itu menjelaskan tentang kedahsyatan hari kiamat. Nah, saya yakin bahwa Hyang Weldo sebenarnya tidak paham sama sekali dengan apa yang disampaikannya. Dia agak seperti orang linglung ya, menjelaskan tentang agama Islam. Dia bukan orang Islam tapi menjelaskan Islam. Dia ya sok spiritualis kalau menurut saya. Sok spiritualis. Jangan ini saya sampaikan kepada orang-orang yang tidak percaya dengan Hyang Weldo untuk membentengi keluarganya dari paham-paham yang seperti ini.
Lalu kemudian ada yang mengatakan, kenapa Anda mengatakan demikian? Kenapa Anda menyebarkan ini, memperlihatkan paham ini? Saya kanter gitu. Saya tidak menyebarkan sepenuhnya, saya kanter, saya jelaskan dengan apa yang termaktub di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami bersama. Nah, di dalam Al-Quran itu sendiri, ya, untuk menyebutkan hari kiamat, ada 19 nama untuk menyebutkan hari kiamat. Yang diantaranya adalah, yang pertama, Yaumul Akhir, termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan, yaitu termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 85. Yang ketiga, Yaumul Hasrah, hari penyesalan, termaktub dalam surah Maryam ayat 39. Yang keempat, Yaumul Ba'as, hari berbangkit, termaktub dalam surah Rum ayat 56. Yang kelima, Yaumul Hisab, hari perhitungan, termaktub dalam surah Shad ayat 16. Yang keenam, Yaumuddin, hari pembalasan, termaktub dalam surah Al-Fatihah ayat 4. Yang ketujuh, Yaumul Haq, hari yang pasti terjadi, dalam surah An-Naba ayat 39. Yang kedelapan, Yaumul Jami', hari berkumpul, termaktub dalam surah Asy-Syura ayat 7. Yang kesembilan, Yaumul Khulud, hari kekekalan, termaktub dalam surah Qaf ayat 34. Yang ke-10, Yaumul Fasli, hari keputusan, termaktub dalam surah Ad-Duha ayat 40. Yang ke-11, Yaumul Wa'id, hari terlaksananya ancaman, termaktub dalam surah Qaf ayat 20. Yaumul Khuruj, hari keluar dari kubur, termaktub dalam surah Qaf ayat 42. Yang ke-13, Yaumul Taghabun, ditetapkan kesalahan, termaktub dalam surah At-Taghabun ayat 9. Ke-14, Yaumul Tanad, termaktub yang dimaksud hari memanggil, termaktub dalam surah Al-Ghafir ayat 32. Surah Ghafir ayat 32. Yang ke-15, Yaumul Ma'un, hari yang dijanjikan, termaktub dalam surah Al-Buruj ayat 2. Yang ke-16, Yaumul Fath, hari kemenangan, termaktub dalam surah Sajadah ayat 29. Yang ke-17, Yaumul Kabir, hari yang besar, termaktub dalam surah Hud ayat 3. Yang ke-18, Yaumul Asir, hari yang sulit, termaktub dalam surah Al-Mudassir ayat 9. Yang ke-19, Al-Ghaziyah, atau kejadian yang menyelubungi, terdapat dalam surah Al-Ghaziyah ayat 1. Nah, ini mungkin yang perlu kita pahami, bahwa Al-Quran menjelaskan hari kiamat dengan berbagai macam bahasa agar kita tidak terjebak dengan apa yang dipersepsikan oleh yang well. Ini bukti bahwa Allah telah tahu bahwa akan ada orang-orang seperti Yang Weldo yang akan merusak akidah orang Islam, yang akan merusak agama Islam dengan mengatakan bahwa kiamat itu tidak akan pernah terjadi dan sebagainya. Bagaimana mungkin dia percaya terhadap hari kiamat sementara dia sendiri tidak beriman kepada hari kiamat, tidak percaya. Buktinya apa? Dia mengatakan hari akhir atau surga dan neraka itu hanyalah bagian dari istilahnya apa ya, angan-angan yang tidak akan pernah terjadi, sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Ini kemudian bukti bahwa dia itu tidak paham tentang Islam. Sesuatu yang harus kita pahami bahwa Al-Quran itu jelas pedomannya orang Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Jika dia hanya menggunakan pikiran, wah gajah itu lebih hebat ya, gajah itu. Kalau cuma pikiran, buktinya gajah itu mampu mengingat apa yang pernah terjadi pada dirinya. Ini luar biasa. Kalau cuma pikiran, maka manusia itu punya akal dan hati. Loh, apa bedanya? Ya beda. Saya tidak akan menjelaskan detail di sini. Anda bisa pahami dari konsep filsafat nanti.
Dan selanjutnya, misalkan kita ingin mengetahui tentang hari kiamat. Hal ini termaktub dalam surah Yasin yang berbunyi, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini bukti bahwa bukan semata-mata kebangkitan spiritual. Kebangkitan spiritual itu dalam surah kiamat, penjelasan di hari kiamat, itu sama sekali bahwa mereka itu semuanya itu sudah terputus amalnya, pertaubatannya, sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan ketika hari akhir itu sendiri. Bagaimana masih mengatakan bahwa ini hanyalah kebangkitan spiritual? Kalau kebangkitan spiritual pasti akan ada Al-Quran tidak akan mengatakan bahwa semuanya akan terputus. Dan lagi-lagi dikaitkan dengan Idul Fitri. Ya Allah, pengertiannya luar sama sekali tidak paham. Mengaitkan kiamah dan Idul Fitri. Ya Allah, ya Rabbi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan pendukung-pendukungnya, saya rasa ketika komen itu sama sekali bukan orang-orang yang tahu tentang Islam. Buktinya apa? Menyamakan Al-Quran dengan ini. Ya Allah, sungguh luar biasa. Dajjal di akhir zaman ini sudah mulai bermunculan. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita yang masih percaya bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan, tidak seperti apa yang dikatakan Hyang Weldo, bahwa boleh menyembah batu, boleh menyembah kayu, dan yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul terakhir, wa khatamun nabiyyin, yakin bahwa hanya Nabi Muhammad yaitu penutup para nabi, la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelahnya, tidak seperti apa yang dikatakan oleh Hyang Weldo. Dan yakin bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, bukan seperti apa yang disampaikan Hyang Weldo. Al-Quran ini jelas menjelaskan. Al-Quran itu sangat jelas mengatakan dengan berbagai macam ayatnya. Sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kita terlindungi, keluarga kita terlindungi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.